Ya kan, tahun 2007 sampai 2010 selama 3,5 tahun. 3,5 tahun jadi hakim di Kota Tarutung. Iya. Dan hari ini yang kembali lagi tidak bawa palu hakimnya, Iya. tapi akan membawa firman Tuhan itu kami bersama-sama. Iya. Boleh berikan semangat untuk kalian. Ya, apa yang kita bertemu di hati Aman ketika dengar lagu ini? Bisa sharekan sesuatu sedikit? Iya, terima kasih Aman. Pada tahun 2010 sebelum kami meninggalkan tugas dari Kota Tarutung, maka lagu inilah waktu itu kami nyanyikan menjadi lagu perpisahan di gereja Persahabatan Kandekal beserta dengan istri saya almarhum Romaida Semare-Mare. Istri saya pada waktu itu adalah seorang pendoa dan dia aktif di jaringan doa nasional, sudah pergi ke Jambi, ke Palembang, ke Jakarta, bahkan ke Papua bersama dengan inang mertuanya Aman sendiri juga. Mereka adalah sahabat kompak Pak Gembala. Jadi ketika mendengarkan lagu ini saya teringat lagi pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 ketika Tuhan memanggil istri saya, maka ketika disemayamkan di gereja, maka lagu ini juga yang diperdengarkan. Karena persahabatan itu akan kekal dan persahabatan itu dan hidup kita sementara di dunia ini sehingga hidup kita harus menjadi Luar biasa. Terima kasih. Dan hari ini lagu itu dinyanyikan oleh Wasem Ligar di Tarutung Kota dan dia juara 1 Tarutung Idol. Luar biasa. Profesi apa? Buat saya terima kasih buat suaranya sendiri yang sangat baik. Bapak Ibu dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, saya menyampaikan sharing singkat kepada kita di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini menjadi favorit dalam kehidupan saya ketika saya memulai karir sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, dan tentunya sebelumnya sudah berulang kali kalah calon pertama, kalah masuk perguruan tinggi negeri, 2 kali kalah masuk calon pegawai negeri sipil golongan 2, dan pada akhirnya harus memutar mengambil golongan 1B di Departemen Kehakiman Sumatera Utara dan menjadi seorang satpam dan cleaning service. Bapak Ibu, sebagai satpam dan cleaning service tentunya bukanlah pekerjaan yang membanggakan. Tetapi dalam kondisi yang demikian Bapak Ibu, saya belajar dari firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ketika saya menyapu ruangan, melakukan jaga malam, dan ketika saya membersihkan toilet kantor, dan ketika saya membersihkan ruangan-ruangan kantor, semuanya saya lakukan seperti ruangannya Tuhan, seperti kantornya Tuhan, seperti toiletnya Tuhan. Saya lakukan yang terbaik, yang excellent. Tentunya Bapak Ibu tahu, apalah upah yang diharapkan dari sana tidak ada. Saya tidak pernah duduk di meja basah. Pekerjaan saya hanya membasahi meja saja dengan cara melapnya Bapak Ibu. Terkadang kita sudah bekerja siang dan malam, tetapi ketika ada kesalahan di kantor, maka kitalah yang dipersalahkan dan kitalah yang disuruh bekerja mengangkat segala sesuatu, pot bunga, kursi dan lain sebagainya. Tetapi ingat, saya lakukan itu seperti untuk Tuhan. Saya tidak pernah bersungut-sungut, saya tidak pernah berusaha untuk asal bapak senang. Pekerjaan saya selalu yang terbaik, hadir tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan juga tidak pernah cepat pulang. Dan pada saat yang sama juga saya harus kuliah mahasiswa hukum sore, mulai dari pukul 17 sampai dengan 21 saya harus kuliah. Gaji saya di kantor hanya 52.000
rupiah. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana saya menjalani kuliah, bagaimana saya menghidupi 5 orang adik saya tinggal bersama-sama dengan saya dengan mengontrak sebuah rumah di Medan. Orang tua hanya mengirimkan beras untuk kami. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Bapak Ibu tahu, waktu saya sebelum kerja, saya sudah menjadi guru sekolah minggu. Saya sudah menjadi koordinator ibadah pemuda. Saya khotbah di sekolah minggu, saya khotbah di ibadah pemuda, walaupun saya tidak tahu berkhotbah. Berantakan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat apa yang saya kerjakan itu sangat dihargai. Dan ketika saya dipromosikan sampai dengan sekarang, jujur itu di luar batas kemampuan saya. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Saya hanya menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mengangkat orang yang begitu rendah. Dalam absensi di kantor, nama saya lah penutup. Goyak sedikit, nama saya sudah hilang. Tapi ternyata Pak Gembala, sekali lagi saya mau katakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Demikian kami Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan satu sharing firman yang luar biasa. Saya kepingin berdiri ya teman-teman. Tiba-tiba saya ingin dapatkan sari dari apa yang Pak Derman sampaikan. Sehingga kita aminkan. Di rumah memang kamu punya papa, punya mama. Di kantor pasti kamu punya bos. Namun sehingga kita sepakat dengan Pak Derman, sebenarnya ada bos di atas bos, yaitu Tuhan kita. Dialah bosnya. Dan hari ini Pak Derman berkata, ternyata rahasia suksesnya apapun yang dia lakukan seperti itu Tuhan. Kubayangin memang firman orang-orang muda ini cuci piring, disuruh mamanya cuci piring, dia cuci piring seperti itu Tuhan. Mungkin piring yang sudah bersih pun diturunkannya lagi, dia cuci sekali lagi. Mengapa? Dia lakukan seperti untuk Tuhan. Berarti tidak ada lagi orang yang hadir sore ini yang bersungguh-sungguh bekerja. Mengapa? Semua dia kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan kalau kau lakukan itu, ayat yang disampaikan Pak Derman hari ini, dari Tuhanlah kau akan menerima bagian sebagai upah. Ada satu kalimat yang menggelitik tadi, setuju nggak Bapak Ibu? Saya tidak pernah duduk di meja basah, di kursi basah. Saya hanya bekerja membasahi kursi dan membasahi meja. Tapi sekarang, ketika saya berkunjung ke kantor beliau, di kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ternyata bisa juga dari membasahi kursi. Sekarang beliau sudah duduk di kursi basah itu. Boleh kita berikan tepuk tangan bersama-sama buat itu. Terhormat sekali di pusat kota Pematang Siantar berkantorlah seorang Derman Nababan. Siapa yang pernah berpikir? Karena jangankan orang lain, jangankan orang tuanya, jangankan orang terlalu bertonga-tonga buta sana, disitulah beliau dibesarkan. Pak Derman sendiri pun tidak pernah membayangkan beliau akan sampai di posisi ini. Tapi benar, ketika kau punya Tuhan sebagai Tuhan, dan dialah upah. Boleh taruh tangannya begini? Aku siap dengan yang terbaik. Aku siap dengan terbaik. Ada pegang ini. Memang saya baru betul-betul sebelum dia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Baik teman-teman, terima kasih buat sharing yang luar biasa. Saya melihat nama-nama di situ, Derman, P, Nababan, SH, MA. P-nya itu apa? Ya, baik Bapak Gembala. Nama saya itu lengkapnya adalah Derman Parlungguan. Parlungguan. Ada sejarah dalam Iya. Parlungguan ini? Parlungguan itu, arti Parlungguan itu adalah perkumpulan banyak orang. Kalau Derman itu dalam bahasa Indonesia ketika saya cari apa artinya, itu Derman itu lebih kepada kebijaksanaan. Mengapa ada nama saya Parlungguan? Ketika saya lahir tahun 1971 atau bulan Maret seperti ini. Iya. 25 Maret 71 saya lahir di desa Lumbar Tonga-Tonga.
pas di lereng bukit Dolok Inung. Kalau Anda tahu Dolok Inung, saya lahir di lerengnya itu. Beberapa bulan biasanya kebiasaan orang Batak, maka ibunya membawa anaknya pergi ke pasar untuk membeli pisang. Dan pisang ini nanti akan diserahkan kepada opungnya. Itu bukti bahwa anak ini sudah siap untuk dibawa keluar. Karena zaman dulu anak bayi tidak bisa dibawa sembarangan keluar. Pada waktu itu, ibu saya menggendong saya di belakang pakai karopa. Dia menawar sesuatu barang dengan cara jongkok, harga tidak sesuai. Tiba-tiba dia berdiri, maka karopa atau kain gendongan saya menyerempet, gelas pecah. Maka secara spontan pedagang itu menarik kain gendongan saya sehingga saya terjatuh. Maksudnya adalah untuk menahan langkah ibu untuk tidak pergi, dan saya tidak bersuara. Ibu saya melihat sebetulnya saya sudah tidak ada. Masyarakat sekitar juga berkerumun, dan ibu saya memeluk saya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Mendekatkan saya ke jantungnya. Tapi puji Tuhan, tidak berapa lama saya menangis berteriak Bapak Ibu. Ketika saya menangis berteriak, ibu saya berkata, "Oh puji Tuhan, anak itu sudah hidup, masih hidup rupanya anakku." Dia bergegas hendak pulang. Pedagang minta maaf kepada dia untuk tidak sampai kasus ini kepada polisi. Sampai di rumah dilapor kepada ayah peristiwa ini. Maka ayah berkata kepada mama, "Nama anak ini sebenarnya hanya Derman." Maka kita tambahkan kata perlindungan. Mengapa kata perlindungan? Karena banyak orang mengerumuni dia. Kira-kira demikian. Maka arti daripada nama saya adalah kebijaksanaan membawa berkat bagi banyak orang. Kira-kira demikian. Terima kasih buat nama yang luar biasa. Baik, Amang Dirman Bapak, saya dengar Amang ini lahir di keluarga yang miskin. Miskin, sangat miskin atau super miskin? Iya, benar. Jadi ayah saya hanya lulus kelas 6 SD, Baik. mama saya kelas 3 SD. Bapak saya petani miskin, ibu saya hanya penjual tape, jualan dari desa ke Matona lewat daerah Butar ke Siborong setiap hari pekan. Sebentar, kalau perhatikan baik-baik, orang tua miskin tidak pernah menjadi penghalang untuk menggapai masa depan. Dengarin, papa hanya petani miskin. Mamanya dari Luban Tonga-Tonga jalan kaki ke Siborong untuk jualan tape. Bisa jadi ketua pengadilan negeri di Pematang Siantar. Sekali lagi, yang membatasi dirimu hanya dirimu. Jangan pernah salahkan orang tuamu karena papaku miskin, karena mamaku miskin. Tidak. Pak Derman Nababan hari ini membuktikan tidak ada hubungan kemiskinan orang tua dengan kegagalan. Hari ini Amang Nababan menceritakan itu kepada kita bersama-sama. Ada cerita lanjutnya mengenai kemiskinan ini, Pak? Sebagai petani, ternyata ayah memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk dan main judi. Waduh. Setiap menjelang Natal, dia udah pasti mabuk dan juga main judi. Yang anehnya, dia tidak pernah menang. Maka ibu menilai ayah itu kalau judi nangis, ada yang judi tahu, laki orang gitu. Jadi tidak pernah orang di rumah. Ketika dia kalah, maka yang dilakukan pinjam uang rentenir, gadaikan sawah, dia pergi ke kisaran atau sebuah kerjanya apa? Menarik beca. Dan yang paling anehnya, bapak tidak pulang kalau tidak dijemput oleh ibu. Bagaikan gadis cantik yang selalu ingin diraih wakinya. Itu loh bahasa ya. Bisa kalau Pak Ibu teman-teman perhatikan, ternyata bukan hanya miskin, tapi papanya juga ternyata boleh dikatakan mewariskan kemiskinan itu juga. Sudahlah penjudi, adakah di antara kita yang sekarang tiba-tiba ingat, papaku juga penjudi ya Pak, papaku juga pemabuk. Mungkin anak tadi sudah mulai malu apabila papanya itu pemabuk dari penjudi. Tapi penjudi kalah lagi, sawah dijual hanya demi untuk main judi. Tapi sekali lagi, saya ingin bertanya, bencikah Amang dengan apa yang seperti ini? Jadi begini Pak Gembala, kebiasaan ayah itu berulang sampai saya kelas 3 SMA. Ketika ayah pergi melarikan diri, tidak pernah mengirimkan uang, maka saya menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga di rumah.
karena saya anak kedua dari 7 bersaudara. Saya anak laki-laki yang terbesar. Saya lah menacapi gado-gado kalau musim seperti ini, karena di kampung kami itu sawahnya sengkenan bertingkat-tingkat. Saya lah yang membersihkan sawah, membantu mama saya. Dalam kondisi yang demikian, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya tidak pernah menaruh dendam kepada ayah saya. Suatu ketika saya bertanya kepada ayah, "Ya, mengapa ayah suka mabuk dan main judi?" Kemudian dia berkata, "Saya hanya ikut-ikutan. Saya sebenarnya pengen keluar dari masalah ini, tapi ketika berjumpa dengan teman-teman di Lampung, maka kejadian yang sama selalu berulang." Kemudian kedua saya tanya, "Mengapa ayah selalu melarikan diri kalau kalah?" Dia berkata seperti ini, "Mamaku begitu baik, saya tidak sanggup berkelahi dengan dia, maka saya melarikan diri." Kira-kira demikian. Bapak Ibu, saya melihat bahwa sikap ayah itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Maka sama sekali saya tidak pernah dendam dan benci kepada ayah. Justru saya kasih Kasihan malah dengan orang tua. Tapi saya sempat membaca di buku ini, Bang. Sekarang Bapak itu jadi pendeta. Ya, Menyebarkan jemaat ya, sekarang. puji Tuhan. Pada tahun 92, ayah saya ini pergi ke Kota Medan berjumpa dengan seorang sepupunya di sana. Kebetulan seorang pendeta. Di hukum itu dia dinasihati habis-habisan. Dia dinasihati intinya seperti ini. Kalau anak mau melihat anak-anakmu berubah dan diberkati, maka anak sendirian harus bertobat. Tinggalkan main judimu, tinggalkan rokokmu, tinggalkan mabuk-mabukmu, layanilah Tuhan. Lihat anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Bapak itu sejak dari situ dia didoakan, dia menangis terseduh-seduh, dan dia pulang ke kampung. Dan mereka melayani, membuka sebuah pelayanan tradisional Bapak Ibu. Dan sampai sekarang ayah saya yang jadi kepala sidang Bapak Ibu. Boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara, ternyata papa penjudi pemabuk itu berhenti mabuk, berhenti main judi ketika berjumpa dengan Tuhan. Tahukah kan, kebiasaan buruk hanya akan berhenti ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Adakah di antara kita yang frustrasi karena papanya mempermalukan dia? Kelihatannya kita harus terberkati dengan kesaksian ini. Doakan papamu ketemu Tuhan. Doakan orang yang kau kasihi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, kesaksian Pak Firman hari ini yang kita dengar berubah dari penjudi, bukan hanya beribadah, malah membuka sebuah gereja. Ada gereja Tuhan di Indonesia di Dubai, Tonga-Tonga. Di sanalah Amang Nababan Senior sekarang menggembalakan gereja itu. Angka luar biasanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah mendengar Abang di buku ini juga, Abang Sarah, Inang Sarah, termasuknya orang tua Abang Derman ini dulu untuk hidup datang ke Tarutu membawa cangkul di Simpang 4. Biasanya Bapak Ibu Saudaraku orang Tarutu akan lewat lalu bertanya, "Ngalaku hamaman?" Dan ternyata orang tuanya Amang ini ikut lah itu dulu. Dia bawa cangkulnya, orang Tarutu akan nanya, "Saudaraku, artinya sudah ada nggak yang bayarin kamu untuk kerjakan sawah?" Sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak berhasil bagi orang yang mau dan berdoa. Itu menjadi sangat penting. Di buku ini juga saya pikir banyak di antara kita. Siapa di antara kita di sini yang pernah gagal? Boleh katakan? Pernah gagal? Sering gagal? Gak tahu artinya berhasil saking seringnya gagal. Ibadah berhasil, harap di mana memori. Ibadah makal itu, harap di memori. Kadang itu kan kegagalan. Bahasa orang Batak, kadang-kadang yang mendengar Amang Jamat. Ibadah mungkin dari harap berbuat berapangah. Kadang begitu kira-kira kan gagal. Pak Derman ini ternyata pernah gagal. Ya, Pernah gagal jadi tentara. ya benar. Di mana tuh? Ya, jadi tahun 90 ketika saya tamat SMA, keinginan saya hanya satu sebenarnya, menjadi sarjana pertanian untuk membantu ayah dan ibu saya bertani di kampung. Ya. Itu saja sebenarnya. Tapi ayah berkata kepada saya, "Anakku, katanya, pergilah kau ke Kota Padang karena ada saudara sepupu saya di situ. Dia pelatih tentara, pelatih jasmani. Dia akan membantu kau masuk tentara." Dia bilang seperti ini, "Kalau kamu pulang ke kampung,
pakai baret di kepala, pakai pisau sangkut di pinggang, dan sepatu tentara rok, maka orang sudah hormat sama kita. Maka pada itu tahun 90 bulan Mei, ayah mengantar saya ke Padang naik ALS Bapak Ibu. Tetapi sampai ke Bukit Tinggi kami duduk di bangku tempel karena dulu sesaknya penumpang. Dari Bukit Tinggi baru sampai di Padang kami duduk. Di Padang saya ikut tes calon pertama. Balap 1 Bapak Ibu. Saya yakin sudah menang karena saya sudah latihan berat pada waktu itu. Ternyata pengumuman pertama tes kesehatan, puji Tuhan saya sudah kalah. Saya tanya itu aparat saya, mengapa saya kalah? Dia berkata seperti ini, wajah Bapak kalah katanya. Oh, kenapa? Saya bilang, wajahmu berantakan. Berantakan dari mana? Dia bilang seperti ini, antara gigi dengan hidung tidak simetris. Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam. Jadi kamu kalah. Artinya dari aspek kesehatan saya tidak memenuhi syarat. Yang kedua, saya tes UMPTN ambil IPC, IPA Campuran, Teknik Sipil, Pertanian dan Politeknik Perbankan. Puji Tuhan tiga-tiganya semua kalah. Dan yang ketiga dan keempat di Medan, saya tes CPNS golongan 2 Departemen Kehakiman dan tes CPNS golongan 2 di Kodam 1 Bukit Barisan, pegawai yang berbaju putih ya kan? Ternyata puji Tuhan dua-duanya juga kalah. Jadi saya masa kecil sudah akrab dengan kegagalan. Jadi kalau mau tahu tentang gagal, tanya Pak Derma. Tapi hari ini saya ingin Bapak Ibu boleh dengar kata-katanya? Dengar. Seorang penulis buku berkata begini, kegagalan yang paling gagal adalah ketika kita gagal menerima kegagalan. Kita coba sama-sama 1, 2, 3. Kegagalan yang paling gagal adalah ketika kita gagal menerima kegagalan. Pak Derman gagal, tapi tidak berhenti. Dia coba lagi, gagal, dia coba lagi. Berapa kali itu gagal? Berapa kali itu gagal? Tapi cerita tentara tadi memang saya jadi ingat satu kisah lucu yang lalu. Ada orang Papua mau jadi tentara, Pinang Sarah. Dan ternyata di sana dandimnya orang Batak. Dia bilang, aku mau jadi tentara, melamar lagi. Tes semua, latihan semua, terakhir dia kalah. Lalu dia jumpai dandim ini. Kenapa saya kalah? Iya, kamu kalah di kesehatan. Iya, apanya yang gagal di kesehatan? Lalu dandimnya bilang begini, gigimu bermasalah. Jadi gigimu yang di tengah-tengah itu satu tidak sama panjangnya sendiri. Lalu dia pulang. Tapi ketika dia pulang, dia balik lagi ke rumah dan dia bilang, komandan, aku mau tanya, jadi tentara kan kita mau baku pukul, baku perang, bukan baku gigi. Kenapa saya kalah? Dia bilang, kenapa saya gagal? Jadi tentara kan bukan untuk masyarakat. Mengapa gigiku ini berpengaruh dengan kegagalan? Tapi dengar, seringkali kita gagal karena memang ada yang lain yang Tuhan rencanakan bagi kita. Amin. Amin. Coba taruh tangannya lagi. Ketika aku gagal, saya bertiga. Ada sesuatu yang lebih baik buat saya. Ada sesuatu yang baik. Berikan senyum yang di sebelah. Kalau benar ya, bilang-bilang. Gagal. Artinya orang yang tidak mau gagal, lagu favoritnya begini. Cukup sekali, aku merasa kegagalan cinta. Tak akan terulang. Dan memang mau diminum. Gagal itu biasa, tapi harus bangkit dari kegagalan itu. Itu menjadi sangat-sangat penting. Poin yang sangat penting dalam hidup kita. Akhirnya Amang Nababan lulus CPNS, tetapi jadi satpam cleaning service. Gajinya 52.800. 52.800. Boleh tahu perputaran waktu itu berapa satu? Itu kalau 52.800 itu kayaknya Mbak cukup untuk paling 20 bungkus nasi bungkus gitu. 20 bungkus nasi bungkus. Sedikit sekali gajinya. Tapi Amang sabar ya Pak. Ya. Di situ tadi saya garis bawah ya Pak. Amang kerjanya di situ bersihkan. Semuanya ikuti aturan main. Datang tepat waktu. Tapi saya baca di buku ini Amang juga kuliah. Ya. Apa yang membuat Amang cleaning service terpikir kuliah? Ya. Jadi suatu ketika di gereja saya mendengarkan firman Tuhan bahwa kamu akan naik tidak turun. Oke. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Maka
firman itu saya renungkan dalam hati saya. Saya katakan Derman Alban adalah kepala. Maka setiap pagi ketika saya menghentikan sutako di Medan, saya sambil berdiri, Derman Alban adalah kepala. Sambil menunggu sutako seperti ini. Duduk di sebelahnya Bapak Ibu kepanasan, pulang juga kepanasan, ke kampus juga kepanasan. Tapi selalu saya berkatakan bahwa Derman Pedawan adalah kepala. Saya memberanikan diri kuliah mahusor walaupun atasan saya tidak setuju. Padahal setiap pegawai negeri sini dapat dan berhak untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pendidikannya, mengembangkan kualitas kepegawaian melalui jenjang pendidikan sepanjang tidak menghalangi tugas-tugas pokoknya. Pendek cerita Bapak Ibu, selama 4 tahun setengah saya kuliah sambil mengantuk di kampus saya Malidi. Tahu Malidi? Ya, Ninjas, mengapa Ninjas kurang gizi? Bayangkan dari kantor belum mandi sampai ke kampus naik sirako panas-panasan, belajar di kampus dijejali oleh dosen Bapak Ibu, apalagi dosen jalan dulu belum tumbaruan, ngantuk awak itu sambil Ninjas Bapak Ibu. Akhirnya saya tamat dengan IP hanya 2,83. Wah, itu sudah mujizat bagi saya. 2,83. Kalau IP-mu 3 itu luar biasa. Kamu sarjana hukum dari mahasiswa? Ya, Universitas Dharma Medan. Masih ada sekarang? Masih ada. Masih ada. Apalagi untuk SMA, sore untuk kampus kuliah. Tapi jelas kampus ini bukan kampus Munafik ya? Bukan kampus Munafik dan bukan kampus favorit. Kampus Hafid banyak tapi ternyata saya ingin kita sepakat. Iya. Ternyata bukan kampus kita yang menentukan sukses kita. Ya. Bahkan hari ini kita dengar IP 2,8. Saya masih menanam karena IP ku 3,8. Wah. Iya. Abang berpandangan 2,8. Tapi ternyata bisa turunin. Iya. Saya yakin ada faktor X di dalamnya. Ada faktor karakter yang dilihat oleh pimpinannya. Ada faktor tekad kemauan yang luar biasa. Tapi juga tidak bisa kita bayangkan ada faktor Tuhan di dalamnya. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Luar biasa.